adik-adik semua, perkenalkan namaku Alima Rahmati dan aku bersama teman-temanku Farah Nadia Cahayati, Muhammad Latif Hafaza, Sakila Hermalia Zahra. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bunyi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa sih bunyi itu? Jadi, bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut dengan gelombang bunyi. Bunyi sendiri dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran yang dihasilkan benda ini akan menyebabkan udara yang ada di sekitarnya juga ikut bergetar. Maka dari getaran tersebut akan memunculkan getaran bunyi di udara. Nah, benda yang bergetar dan bisa menghasilkan suara disebut dengan sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala. Adapun alat musik seperti gitar, gendang, bahkan hingga suling. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat bunyi. Contoh dari sifat-sifat bunyi sendiri adalah dapat merambat, dibiaskan, dan dipantulkan. Nah, adik-adik, sifat bunyi yang pertama kita bahas adalah merambat. Merambat sendiri memerlukan media perantaranya seperti zat padat, gas, dan cair. Tanpa media ini, bunyi tidak akan sampai ke telinga kita loh. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah suara orang yang berbicara. Hal ini disebabkan karena bunyi merambat melalui udara. Kemudian, sifat bunyi yang kedua adalah dibiaskan, di mana pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contohnya sendiri seperti suara yang akan terdengar lebih keras pada malam hari dibanding siang hari. Sifat bunyi yang terakhir adalah dipantulkan, di mana suara akan memantul apabila bertemu dengan permukaan benda yang keras. Contohnya seperti keramik, semen, kaca, ataupun besi. Sebaliknya, bunyi dapat diserap jika bertemu dengan permukaan yang lunak seperti kain, busa, karpet, dan wol. Tahukah kamu, ternyata pemantulan bunyi ini memiliki banyak sekali manfaat loh adik-adik. Seperti dapat mendeteksi kecacatan pada logam, mengukur kedalaman laut, hingga mengetahui kedudukan kapal selam dengan mengirim gelombang ultrasonik dari kapal pemburu ke bawah laut. Contoh pemantulan yang dapat kita lihat sehari-hari adalah terjadinya gaungan saat berteriak di dalam ruang kosong. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi terakhir nih, yaitu jenis-jenis bunyi. Bunyi sendiri memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Karena jenis bunyi tergantung dari frekuensinya, kira-kira adik-adik tahu nggak nih, apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Nah, satu frekuensi ini biasa disebut dengan hertz. Berdasarkan frekuensinya sendiri, bunyi dibagi menjadi 3 jenis nih, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik sendiri memiliki frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya mampu didengar oleh beberapa hewan saja, seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan kuda. Selanjutnya ada audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi sekitar 20-20.000 Hz. Nah, adik-adik, pada frekuensi inilah manusia dapat mendengarnya. Dan yang terakhir adalah ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ternyata kita telah menyelesaikan materi mengenai bunyi ini. Semoga setelah kalian memperhatikan video ini, banyak sekali ilmu yang bisa adik-adik dapatkan. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan baik. Dadah, sampai jumpa.